Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai VLAN di Mikrotik dengan menggunakan aplikasi yang namanya GNS3. Jadi di sini VLAN-nya menggunakan VLAN bridge ya, VLAN bridge. Ini dimana nanti kita set. Yang pertama-tama kita drag and drop dulu. Mikrotiknya ada dua, dan kita siapkan untuk VPCS sebagai klien pada VLAN. Oke. Di sini kita set dulu pada kita beri nama ya. Ini Mikrotik utama, yang ini Mikrotik distribusi. Nanti dimana di sini Mikrotik distribusi akan berfungsi sebagai yang namanya seperti switch. Jadi dia itu pengganti switch, karena di sini gak ada switch manageable, adanya ini Ethernet switch. Tapi kayaknya ini tidak ini kayak versi manageable tapi beda gitu. Jadi sebelumnya saya udah pernah nyoba sebelum saya record ini gak bisa. Jadi saya pakai dua buah mikrotik ya. Satunya berfungsi untuk menyediakan VLAN-nya dan juga IP DHCP untuk ini, dan ini sebagai untuk switch atau mikrotik distribusi. Anggap aja kayak switch manageable. Nah, pertama-tama kita hubungkan jangan dihubungkan dulu. Kita klik double pada mikrotik distribusi. Bukan di sini sih. Klik kanan configure di network. Kita beri adapternya 3. Ini RAM-nya kita alokasikan 128 aja. Oke. Ini juga oke. Di sini kita hubungkan mikrotik utama ke mikrotik distribusi pada Ethernet-nya, dan mikrotik distribusi ke tiap PC atau kliennya. Ini kita matikan dulu, terus kita start. Oke, kita coba lagi. Oke, kita pause dulu videonya, nanti kita oke. Di sini terminalnya udah kelihatan ya, ada user ada login page pada mikrotik utama. Kita masuk seperti biasa. Passwordnya kosong. Oke, di sini kita klik N untuk agar tidak masuk melihat lisensinya. Yang pertama-tama kita konfigurasi interface VLAN-nya terlebih dahulu. Kita lihat interface-nya ya. Interface VLAN interface VLAN add name-nya kasih nama VLAN 10 dengan interface ether 1, karena cuma ether 1 ya yang terhubung ke mikrotik distribusi, dengan VLAN ID 10.
Dan kita set juga VLAN 20 nya karena kita set untuk 2 buah VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita lihat interface print, interface VLAN print, dan kita konfigurasi IP address-nya karena di sini perlu ya IP address-nya buat si VLAN PC1. Kita kasih IP address-nya address 10.1/28 di interface-nya VLAN 10. Dan juga untuk yang VLAN 20 ya, di sini di 20.1/28 dengan interface VLAN 20. Setelah itu kita lihat IP address print, dan kita set juga DHCP servernya agar si klien langsung mendapatkan IP secara DHCP ya. Setup setup interface-nya VLAN 10. Enter, enter, enter. Ini kasih 4 aja address to give out-nya, dan semuanya kita konfigurasi default. Dan kita set juga untuk IP address VLAN 20. VLAN 20. Enter, 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 enter. Dan yang terakhir kita konfigurasi untuk IP firewall. Di sini IP firewallnya pakai filter, dan filternya change-nya pakai forward, dan source address-nya menggunakan source address dari IP VLAN 10, berarti 10.0/28. Destination-nya ke VLAN 20 di 20.0/28 dengan action drop. Kita lakukan konfigurasi yang sama, tapi kita dibalik, source-nya ke dari VLAN 20, jadi 20.0 source address-nya, dan untuk yang destination pakai IP 10.0. Kita lihat IP firewall print filter print. Setelah itu kita kasih namanya sebelum kita menutupi. Set name mikrotik utama. Kita close dan kita buka mikrotik distribusinya. Di double klik dan masuk sebagai admin. Passwordnya kosong. Klik no. Kita kasih sistem identity-nya set name mikrotik distribusi. Interface bridge head name
kita bikin satu buah bridge yang namanya bridge VLAN interface, dan juga kita kasih bridge port mana aja yang masuk ke interface-nya, yaitu interface si mikrotik utama dan 2 buah interface yang mengarah ke 2 buah VLAN. Jadi interface ether 1, bridge-nya bridge VLAN, enter. Dan kita lakukan juga untuk yang ether 2 dan ether 3. Dan yang membedakan menggunakan PVID, dimana ini untuk ID sendiri, sesuaikan untuk nilai dari VLAN ID-nya. Dan ini ether 3 yang mengarah ke VLAN 20, berarti PVID-nya 20. Kita lihat interface bridge port print. Oke. Setelah itu kita konfigurasi bridge VLAN dan set bridge VLAN-nya filtering yes. Jadi kayak gini, interface bridge add bridge add bridge-nya bridge VLAN add bridge. Nah, ini bridge VLAN dengan VLAN ID 10, dan kita tagged-nya mengarah ke ether 1 dan untagged-nya ether 2. Ini seperti konfigurasi pada switch manageable ya, ada tag untagged. Ini juga ganti VLAN ID-nya 20 dengan tagged ether 1 dan untagged-nya ether 3. Jadi ether 2 itu terdaftar sebagai untagged pada VLAN 10, sedangkan untuk untagged VLAN 20 ini pada ether 3. Oke. Di sini kita lihat interface bridge set number 0. Kita lihat bridge print. Di sini terdapat VLAN filteringnya itu masih 0, dengan nilai no, harusnya yes. Jadi kita set dulu, set number 0 karena ini kan number 0 ya. Bridge set number 0, VLAN filteringnya yes. Oke. Setelah itu kita lihat, nah ini terdapat konfigurasi filtering yes. Jadi kita udah men-set ya bahwa mikrotik distribusi kita udah bikin satu buah bridge yang namanya VLAN ketiga ether ini, dan juga kita bisa yang namanya mengatur interface bridge-nya pada VLAN-nya, dan kita fungsikan mikrotik distribusi sebagai switch manageable ya, yang ada perintah tag dan untagged ini. Oke. Di sini kita bisa uji DHCP-nya, IP DHCP. Kita coba lagi. Nah, ini ada prosesnya DORA, discovery over request acknowledge. Kita coba ping ke gateway-nya.
10.1 ya. Oke, jadi konfigurasi VLAN kita udah berjalan baik, dan juga di PC2 IP DHCP. Awal-awal konfigurasi biasanya discover terus, dan ini udah, dan kita coba ping ke 20.1 dimana gateway VLAN 20 dari MikroTik utama. Oke, jadi konfigurasi dari VLAN pada MikroTik kali ini berjalan dengan baik, dimana kita udah mempelajari konsep dari VLAN, khususnya atau VLAN yang masih dasar banget dengan aplikasi Kisco Packet Tracer, dan kita udah belajar sampai tahap dimana menggunakan lab jaringan dengan menggunakan Gen S3. Jadi cukup mudah sekali sih sebenarnya, jadi teman-teman perlu belajar aja, dan kita bisa yang namanya di sini kita fungsikan MikroTik distribusi sebagai switch manageable. Nah, dimana saya sebelumnya udah nyoba sebelum nge-record ya, menggunakan Ethernet switch ini, tapi tidak bisa berfungsi sebagai switch manageable. Jadi saya